Halo sobatku, apa kabar? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan ini. Edisi video kali ini akan kami menyampaikan dan membahas terkait dengan mukjizat angka dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai dengan 56 yang artinya, hai orang yang bergemul, berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya, sekali-kali tidak akan aku nambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang menyayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan, kemudian celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan, kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri, lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakar. Tahukah kamu apakah neraka Sakar itu? Sakar itu tidak meninggalkan dan tidak pula membiarkan. Neraka Sakar adalah pembakar kulit manusia, dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Sakar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Sekali-kali tidak demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya Sakar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, mereka di dalam surga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan apabila kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Maka
Mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah, seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya Al-Quran. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia Allah adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun.